ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون lima satu hadirin 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sembilan titik 252. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain Qul hal wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. Terakhir 54. Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala
ولا ينفقون إلا وهم كارهون والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin, segala puji milik Allah, salawat bertangkikan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir, yang di online, offline. Semoga Allah karunia rezeki yang makin berkah berlimpah, segala hajat Allah permudah, semua doa Allah ijabah, istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Salawat juga untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan saudara kita yang ada di Palestina, Suriah, Jordania, Libanon, di seluruh dunia. Semoga Allah SWT muliakan beliau, muliakan kita, muliakan anak cucu kita semuanya, insya Allah. At-Taubah ayat 49. At-Taubah ayat 49. Sungguh sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan, mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan fakta hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Apa poin-poinnya? Hadirin, barang hak itu pasti menang. Betapapun diputarbalikkan faktanya, barang hak tuh pasti menang. Wa qallabu lakal umur, walaupun qallab, apa qallab? Qulub, hati. Walaupun qallabu, mereka membolak-balikan fakta, memutarbalikkan fakta, mereka playing victim. Mau playing victim kayak apa juga hadirin, tetap kebenaran adalah kebenaran. Pasti menangnya, walaupun butuh proses, walaupun butuh strategi. Yang namanya kebenaran harus strategi juga aja. Karena ada perkataan yang masyhur dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kebenaran yang tidak tersusun rapi, tidak terorganisir dengan rapi, akan mudah dikalahkan oleh keburukan yang tersusun rapi. Makanya kebaikan juga harus disusun rapi. Karena kalau kebaikan itu serampangan, maksudnya nggak disusun rapi, biasa-biasa aja, nggak distrategikan dengan baik, bisa dengan mudah dikalahkan sama pihak-pihak yang mereka buruk, tapi diorganisir dengan baik. Jadinya kita mesti belajar dari ayat ini. Memang fakta lapangan itu ada orang-orang yang qallabu lakal umur, suka memutarbalikan fakta. Pelaku macak korban, pelaku tapi berpenampilan seperti seolah dia adalah korban. Bahasa kekiniannya namanya apa? Playing victim. Dari dulu udah ada aja. Dari dulu. Playing victim itu istilah baru. Kalau dari dulunya bahasa Al-Quran surah At-Taubah 49, wa qallabu lakal umur, mereka memutarbalikan fakta pada satu urusan yang mana mereka di situ pelakunya, tapi mereka macak korban atau berperilaku seolah-olah dialah korban, playing victim. Bahasa Quran dari dulu kita udah diberi wanti-wanti, hati-hati sama orang yang qallabu lakal umur, suka memutarbalikan fakta. Orang yang suka memutarbalikan fakta, orang-orang yang mesti kita not untuk tidak lagi kita berurusan dengan mereka. Orang yang suka memutarbalikkan fakta mesti kita not, karena dia tidak berbicara yang sebenar-benarnya. Orang yang suka memutarbalikkan fakta mesti kita jaga jarak, mesti kita jauhi, karena mereka adalah orang-orang yang cenderung setelah diputarbalikkan fakta jadi fitnah, setelah fitnah muncullah adu domba. Hati-hati betul lah jadi. Wa qallabu lakal umur.
hati-hati sama tipe orang yang suka memutarbalikan fakta. Qallabu, suka memutarkan lakal umur pada satu urusan-urusan yang tidak sebagaimana mestinya. Hatta ja'al haq. Tapi jangan khawatir, karena barang hak itu pasti akan zahar. Zahara itu artinya muncul, zahir, akan nampak. Barang hak itu pasti nampak, pasti menang, pasti jaya, nggak mungkin terkalahkan, tapi butuh proses. Kalau yang buruk rapi, barang hak juga harus rapi. Yang buruk terorganisir baik, barang hak juga harus diorganisir dengan baik. Kita juga nggak boleh serampangan mentang-mentang barang hak, terus kita mainnya ngasal gitu juga tidak. Walaupun kita tahu hak itu pasti muncul naik ke permukaan. Barang hak pasti menangnya, karena kebenaran itu akan bertemu dengan jalannya sendiri. Berikutnya poin ayat 49. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak ikut pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kufur. Mereka menuduh Nabi Muhammad, memfitnah mereka. Jangan engkau Muhammad jadikan aku terjerumus dalam fitnah. Padahal sendirinya mereka yang membuat fitnah. Jadi emang ada orang-orang yang karakternya kayak At-Taubah 50. Ada orang-orang, hadirin harus tahu ya, karakter orang itu kan macam-macam ya. Ada orang-orang yang karakternya At-Taubah 50. Apa itu At-Taubah 50? Coba dilihat ayatnya. Ya tusibaka hasanatu tasu'hum. Apa karakter At-Taubah 50? Ya tusibaka hasanatu tasu'hum wa ya tusibaka musibatu yaqulu qad akhadna amrana. Kalau kamu tertimpa musibah, ini karakter orang tidak menarik. In tusibaka hasanah, kalau kamu mendapatkan kebaikan, tasuhum, mereka tidak senang. Jadi kalau kita dapat kebaikan, mereka nggak senang. Orang kayak gini ada atau ada? Banyak apa sedikit? Ya. Yang mana orangnya? Nah, kalau kita dapat kesenangan, dapat kebaikan, dapat kebahagiaan, mereka tidak suka sama kita. Dan sebaliknya, wa in tusibaka musibatun, tapi kalau kita tertimpa musibah, yaqulu, mereka mengatakan qad akhadna amrana min qabl. Kata mereka, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Intinya 4S. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada atau ada? Banyak apa sedikit? Ini orang-orang tipe kayak gini tidak menarik. Kalau kita dapat kebahagiaan, mereka tidak suka, mereka tidak senang. Kalau kita tertimpa musibah, mereka gembira. Hati-hati sama orang-orang model begini. Jadi kadang-kadang itu orang terdekat. Hati-hati hadirin, orang-orang terdekat yang kayak gitu kadang-kadang. Nauzubillah min dzalik. Ada orang sifatnya tidak menarik kayak gini. Ada orang sifatnya nggak menarik, sama sekali nggak menarik kayak gini. Dua sifat orang yang tidak menarik sama sekali disebutkan dalam At-Taubah ayat ke-50. In tusibaka, kalau kamu mendapatkan hasanah, kebaikan, kebahagiaan, rezeki berkelimpahan dan seterusnya, tasuhum, mereka nggak suka. Wa in tusibaka musibah, tapi kalau kamu kena musibah, Allah tutup ayatnya, wahum farihun, mereka justru gembira luar biasa. Jadi ada orang yang memang begitu karakternya. 4S tadi, suka melihat orang senang, senang melihat orang. Jadi ada 4S, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini orang yang aneh. Karena ketika kita dapat nikmat,
Karena ketika kita dapat nikmat mereka nggak suka, ketika kita tertimpa musibah mereka malah suka. Disyukurin, bukan syukur ya jemaah, disyukurin. Kita kehilangan barang, makanya banyak sedekah. Kamu sih kurang sedekah. Kita jatuh, makanya mereka begitu. Malah mereka ini tipe orang yang menunggu kejatuhan kawannya. Teman saya kok makin sukses tuh, kapan nih jatuhnya? Mudah-mudahan tokonya kebakaran. Wah, malah begitu aja. Nanti kalau kita tertimpa musibah, terkena satu musibah, wahum farihun, mereka tuh senengnya bukan main. Wahum farihun, mereka tuh gembira pol, senengnya bukan main. Ini tipe-tipe orang yang hadirin, nauzubillahi min dzalik. Maka waspada dari karakter-karakter orang yang demikian. Kalau udah ada bumbu-bumbunya seperti itu, orang-orang terdekat, bestie yang selama ini akrab, kok tiba-tiba dia gembira karena kita jatuh, karena kita lagi kena satu musibah, mending mencukupkan aja. Kita perlu teman yang sportif. Siapa teman yang sportif? Kita butuh satu teman yang punya satu ciri ini. Di antara kita butuh teman yang punya ciri ini, yaitu cirinya adalah senang melihat kita senang, ikut susah melihat kita susah. Kita butuh teman yang sportif, yang tidak menganggap kita saingannya. Kita butuh teman yang sportif, yang sama sekali tidak terganggu, sama sekali tidak terusik kalau temannya sukses, kalau temannya berhasil, tapi justru dia jadi orang yang paling pertama mengucapkan, selamat ya, aku ikut seneng, aku ikut bahagia, kamu udah sukses sekarang, kamu udah bahagia, kamu udah mendapatkan pasanganmu, kamu udah berhasil mencapai A, B, C, X, Z, aku respect, aku ikut bahagia, barakallahu fikum. Kita butuh teman-teman yang kayak gitu. Teman-teman yang anggap kita adalah saingannya, teman-teman yang berusaha saling menjatuhkan, kita mau naik ke atas malah dipegang kakinya, dijatuhkan, tinggalkan, nggak menarik teman-teman kayak gini. Kata Nabi SAW, Nabi pernah menyampaikan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Kalian harus hati-hati betul memilih khalil, memilih bestie, memilih teman, karena tidak semua teman seindah wajahnya senyuman di hadapan. Karena tidak semua teman senyumannya seindah saat kita ada di hadapan. Waktu ketemu, senyum-senyum. Di balik, Allahu a'lam. Tapi kalau kita ketemu teman, di belakang kita, bagus-bagus kita, wah dia mah orang baik tuh. Wah dia mah emang baik. Iya baik. Di belakang kita, bagus-bagus kita, itu baru teman. Kita butuh teman-teman yang kayak gitu. Kita nggak butuh teman-teman fake. Kita nggak butuh teman-teman muka dua, di depan manis-manis, di belakang nusuk. Kita mau teman yang kata ahli hikmah, para ulama pernah juga menyampaikan, shadiquka man sadaqak la man saddaqak. Temanmu yang meluruskan saat kamu berbelok, membenarkan, memberitahu yang benar saat kita keliru. Teman yang mengajak kepada surga, bukan yang selalu bilang iya saja pada sesuatu kesalahan yang sedang kita lakukan. Kita butuh teman-teman sportif itu, hadirin. Gimana cara mengetahuinya? Seringkali kok kita bisa mengetahui teman-teman yang baik, mana tulus beneran, mana yang modus, itu gampang diketahuinya. Dua ciri tahu teman itu fake atau teman itu ori. Bestie ini fake atau bestie kita ini ori. Dua cara mengetahuinya. Yang pertama, silahkan bermuamalah tentang uang dengannya, kita akan kenal dia siapa. Tes. Apakah kita titipi 100.000 dia amanah? Kalau udah nggak amanah, red flag, skip. Yang kedua, silahkan bersafar bersama, bahkan kalaupun bisa menginap. Tentu ini yang sesama jenis ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dalam safar kita akan kenal orang ini siapa. Ketika macet, gimana? Menceracau di mobil, macet ini, atau gimana? Aduh macet ya, udah nggak apa-apa, nikmatin aja sambil ngobrol, selesai. Atau kita punya teman, ketika nanti belok ke pom bensin, udah aku aja yang bayar bensin, enggak jangan, udah aku aja. Atau
dia diam aja. Orang ketahuan karakternya saat bermuamalah tentang uang, saat safar dalam perjalanan, dibonuskan lagi kata Sayyidina Umar bin Khattab waktu bermalam. Tahu nih kita karakter orang ini seperti apa. Jadi kalau kita mau mengetahui bestie kita ini gimana, karakternya seperti apa, maka kalau bisa dengan 3 poin tadi, silahkan lakukan. 2 yang paling inti, safar bersama. Satu lagi apa? Muamalah uang. Kita akan tahu tuh yang paling inti itu, hadirin. Orang udah nggak bisa jadi siapa-siapa. Waktu bersafar bersama tuh orang udah nggak bisa lagi menutup-nutupi, hadirin. Dalam safar, apalagi safarnya itu safar haji, 40 hari, 21 hari, safar umroh 7 hari. Kita akan melihat paniknya gimana, tenangnya gimana, problem solve-nya gimana kalau menghadapi masalah, gimana beliau men-treatment orang lain, gimana beliau respect, beliau ngasihnya tangan 1 atau tangan 2 begini, monggo ibu. Beliau nunjuknya gitu, gimana mas, di sana pakai tangan ini atau pakai jari jempol, di sana ibu, atau begini, di sana ibu. Kita akan kenal orang, safar hadirin. Kita akan tahu. Maka cari teman yang betulan, bukan teman yang malah menusuk dari belakang. Cari teman yang sungguhan. Hadirin sekalian dirahmati Allah, pesan Umar itu benar. Hadirin kalau mau kenal orang harus begini caranya. Pesan Umar itu benar kalau kita mau cari orang, kenal orang, begitu caranya. Apa? Lewat 3 poin. Yang pertama, adakan muamalah terkait uang. 2, hendaknya kita safar sama dia. 3, adakan yang namanya bermalam. Lewat 3 poin ini kita akan tahu siapa orang itu sejatinya. Karena orang kalau udah safar, apalagi lama, udah nggak bisa dia jadi orang lain, berpura-pura, nggak bisa. Pasti akan muncul sifat aslinya yang loman. Ayo mampir dulu, yuk makan soto, dia bayarin sotonya. Ayo jajan dulu ke minimarket, dia beliin jajan. Yuk taruh di mobil buat jajan makan bareng-bareng. Terketahuan aja siapa yang loman, siapa yang perhitungan, siapa yang pelit, ketahuan biasanya. Transaksi uang, amanah enggak? Transaksi uang, jujur enggak? Transaksi uang, itu akan ketahuan sekali hadirin terkait itu semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang amanah, yang jujur, yang baik, teman yang sportif, mendukung kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati dengan tipe yang seperti ini. Wa in tusibka hasanatun tasuhum. Kamu dapat kesenangan, kamu dapat kebaikan, mereka bersedih hati. Wa in tusibka musibatun, tapi kalau kamu tertimpa musibah, wahum farihun, mereka malah gembira. Ada atau ada? Hati-hati. Hati-hati hadirin. Tidak semua temanmu adalah temanmu. Ya kan? Hati-hati. Siapa yang bisa menusuk paling sakit? Siapa hadirin? Siapa yang menusuk atau siapa yang bisa menusuk kita paling sakit? Orang terdekat atau orang yang jauh? Orang terdekat. Maka hati-hati dari teman-teman fake. Siapa teman-teman fake? In tusibaka musibatun farihun. Kamu kalau sedang tertimpa musibah, mereka gembira luar biasa. Wa in tusibka hasanatun tasuhum. Tapi kalau kamu dapat kebaikan, mereka malah sedih. Kok dia berhasil sih? Kok dia sukses? Kok dia punya pencapaian ini, punya pencapaian itu? Punya teman yang modelan manis muka di depan, di belakang nusuk, sudah harus diwaspadai. Jangan kasih akses. Kita harus berdoa agar difilter sama Allah teman-teman yang baik. Sering-sering doa. Sering-sering doa ini agar kita difilter sama Allah, punya teman-teman yang baik, bestie-bestie yang amanah,
teman-teman yang pencapaian kita tidak membuatnya sesak dada. Karena teman sejati tidak akan pernah terganggu dengan kesuksesan sahabat-sahabatnya. Nggak pernah terganggu mereka. Mereka senang sahabatnya sukses. Maka amalkan doa ini, sering-sering doa begini. Doanya adalah Rabbi habli hukman 1, 2, 3 wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang salih. Minta begitu. Nanti setelah doa ini jangan kaget kalau Allah filter orang-orang toksik, Allah jauhkan dengan orang pihak yang kurang baik, lalu Allah datangkan teman-teman yang baik, Allah datangkan teman-teman yang tulus membersamai. Wa alhiqni bis salihin. Kumpulkan kami bersama orang salih. Minta begitu, doa begitu. Dan jangan kaget kalau habis doa tadi disingkirkan satu demi satu orang-orang yang kurang pas. Allah hadirkan satu demi satu orang-orang terbaik. Wa alhiqni, ya Allah kumpulkan kami bis salihin, sama orang salih. Harus begitu aja, Din. Teman yang baik senang melihat kita senang, susah melihat kita susah, bukan sebaliknya. Wa in tusibka musibatun wa hum farihun. Ketika kita lagi tertimpa musibah, mereka malah gembira. Enggak. Kita harus punya teman yang baik. Pertemanan kalau mau awet, hadirin harus sering traktir. Jangan sampai enggak. Kalau hadirin maunya ditraktir mulu, enggak awet nanti pertemanan. Karena hanya ada satu sisi. Kalau persahabatan mau awet itu kita harus saling traktir-mentraktir. Kata Nabi SAW kan, salah satu di antara amalan terbaik it'amut ta'am. Ya suka traktir makan. Juga salah satu amalan yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang itu namanya tahadu. Tahadu, tahabbu. Kata Nabi, saling memberi hadiah akan membuat kalian saling mencintai. Jadi sama sahabat, sama besti juga harus suka saling memberi hadiah semampunya. Mungkin hadiahnya sesuai dengan budget kantong kemampuannya, tapi itu memunculkan rasa sayang dan rasa cinta. Makanya persahabatan kalau mau awet, manjang, lama, bertahan itu baik, harus saling suka memberi hadiah. Jangan kita jadi yang mau nerima hadiah aja tanpa pernah mau memberi hadiah. Jadilah persahabatan itu awet ya karena mereka saling memberi hadiah, saling traktir-mentraktir, saling berusaha memahami, menghormati, kata-katanya tidak tajam melukai. Itu aja. Itu persahabatan akan awet. It'amut ta'am. Nabi pernah ditanya tentang it'amut ta'am ini juga, hadirin. 4 amalan yang disebut kalau kita melakukan 4 amalan yang kalau kita melakukan amalan ini kita disebut sebagai mukmin muslim yang baik, mukmin muslim yang melakukan amalan yang Allah cinta. Apa 4 itu? Yang pertama, afsyus salam. Sebarkan salam. Assalamualaikum. Harus nyebarin salam nih. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Hendaknya kita Yang kedua, hendaknya kita memberi makan atau saling traktir. Yang ketiga, silul arham, saling silatu rahim. Yang keempat, waqamal lail wan nasu niyam. Bangunlah kalian sholat malam di saat manusia lain tertidur lelap. Ini 4 amalan utama yang paling Allah cinta. Sebarin salam, traktir makan, sambung silaturahim, sholat malam di saat manusia sedang tertidur lelap. 4 amalan utama dalam Islam yang membuat Allah cinta kepada siapapun yang mengamalkannya. Kita lanjut ke ayat 51, mohon maaf.
Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang Allah tetapkan bagimu. Dialah pelindung kami dan dialah dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Gak akan sampai kepada kita, hadirin. Nggak akan sampai kepada kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Jadi yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kalau memang takdirnya milik kita, dia akan jadi milik kita. Walau pergi ke negeri nun jauh di sana, kalau memang takdirnya milik kita, milik kita. Walaupun dekat, sedekat-dekatnya, kalau bukan milik kita ya tidak akan pernah menjadi milik kita. Bukan takdirnya. Bukan berarti kita nggak bisa usaha atau tidak melibatkan usaha di dalamnya. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Berusahalah karena sesuatu akan berusahalah karena manusia akan dimudahkan mencapai sesuatu yang diusahakannya. Tapi apa-apa yang akan datang kepada kita adalah yang telah Allah takdirkan menjadi milik kita. Qul la yusibana, nggak akan pernah menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tentukan, tuliskan, catatkan, takdirkan untuk kami. Takdirnya buat saya, sampai ke saya. Takdirnya bukan jadi rezeki saya, nggak akan sampai kepada saya. Tenang hadirin, semua tertakar tidak tertukar, tapi tugas kita wajib ikhtiar. Mainkan usahamu, lakukan sebaik mungkin, jaga profesionalitas, do the best. Wa alaysa lil insan, karena manusia itu akan dimudahkan mendapat illa ma sa'a, apapun yang beliau usahakan. Jadi kalau kita mengusahakan, kita akan dimudahkan. Kalau kita nggak berusaha, ya udah, nggak dapat apa-apa. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia akan dimudahkan mendapat apa yang dia usahakan. Jadi harus berusaha. Jangan dikit-dikit menyalahkan takdir, karena manusia tetap harus melibatkan usaha terbaiknya agar mendapat takdir terbaik. La yusibana, nggak akan menjadi musibah kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Kemudian huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Huwa maulana, dia Allah, Allah pencukup bagi kami, Allah yang akan melindungi untuk kami, Allah akan jadi sebaik-baik pelindung untuk kami. Hadirin, apa sih kita kok mencari pelindung selain Allah? Kenapa? Mau cari perlindungan sama Allah aja, jangan sama yang lain. Huwa maulana, Allah tuh pelindung kita hadirin. Mau cari perlindungan sama orang kaya, belum tentu dia bisa backup kita, betul atau betul? Mau cari pelindung dari orang yang berkuasa, orang yang berkuasa belum tentu bisa backup kita hadirin. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, siapa pelindung terbaik? Jawab di kolom komentar. Siapa pelindung terbaik? Hadirin yang datang, siapa pelindung terbaik? Ya udah. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, mau dilindungi siapa kita kalau bukan dilindungi Allah hadirin? Manusia bisa melindungi apa? Gak bisa apa-apa. Huwa maulana, dia Allah, dialah yang melindungi kita, menolong kita, menjaga kita dengan penjagaan terbaik darinya. Janganlah hadirin cari perlindungan selain daripada Allah tuh, jangan. Apalagi ada hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi, ihfadillah yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga Allah, nanti Allah jadi perisai, pelindung bagimu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta-minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu mohon pertolonganlah kepada Allah.
Jadi cari perlindungan terbaik ya sama Allah aja, jangan yang lain. Rusak kalau kita cari perlindungan kepada selain Allah. Rusak tauhidnya, ya kan? Kepada Allah kita bertauhid. Jangan cari pelindung selain Allah. Cari Allah aja. Jangan cari selain Allah. Kul hal tarabbasun bina illa ihdal husnayain. Katakan Muhammad tidak akan menimpa kamu. Katakan Muhammad tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Ihdal husnayain. Hidup manusia, orang beriman, orang muslim hidupnya dua. Yang pertama hidup mulia atau dua mati syahid. Itu aja pilihannya, nggak ada pilihan yang ketiga. Kita ini pilihannya cuma dua hidup. Ish kariman au mut syahidan. Nggak ada pilihan yang ketiga. Bagi orang beriman tuh pilihannya cuma dua. Ish kariman au mut syahidan. Dua pilihan orang beriman, nggak ada yang ketiga. Yang pertama ish kariman, hidup mulia. Dan yang kedua mut syahidan, mati syahid. Nggak ada bagi kita pilihan hidup yang ketiga itu, nggak ada. Orang beriman hidupnya harus mulia. Mimpi yang berikutnya mati syahid. Wafat di medan jihad, wafat lagi berjihad, wafat lagi mencari nafkah, wafat lagi mempertahankan kehormatan, wafat mempertahankan kehormatan, wafat mempertahankan harta benda, wafat menjaga harga diri. Mut syahidan, mati syahid. Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 52, Kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Tidak ada tujuan hidup kita kecuali ihda husnayain, salah satu di antara dua kebaikan, yaitu yang pertama hidupnya mulia, atau yang kedua meninggal mati syahid. Dan orang mati syahid itu privilege-nya besar. Siapa yang mati syahid masuk surga tanpa hisab, tanpa mizan, tanpa ada timbangan. Tapi ada pengecualian. Illaddain. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqda anhu. Jiwa orang beriman tertahan masuk surga gara-gara apa? Hutang. Sampai hutangnya terlunasi. Maka yang punya hutang, mudah-mudahan kami mendoakan hutangnya segera lunas. Habis itu hidup tanpa hutang. Cuma mudah-mudahan hidupnya tanpa hutang. Kalau pernah berhutang ya tutup, dilunasi, dibayar. Habis itu jangan hutang lagi ya jemaah. Kepala tegak tanpa hutang. Kepala tegak tanpa riba. Kepala tegak tanpa ada intervensi. Jangan menawan diri dengan menyengaja riba. Jangan. Itu kita sama dengan menawan diri, merendahkan harga diri, dan membuat kita tuh nggak tegak kepalanya. Kalau riba nggak tegak nanti kepalanya ya. Yang udah, yang kemarin udah selesai. Sekarang jangan buka-buka riba lagi. Jangan. Mumet Anda nanti. Kalah Anda. Sok tahu Ustaz. Saya tidak mengalami, saya tidak mau, saya nggak mau nyentuh-nyentuh riba, dan saya sekalipun belum pernah nyentuh riba. Lah Ustadz belum pernah kok, sotoy sekali. Loh, nggak perlu mengalami kan untuk tahu bahwa makan kotoran tuh nggak enak. Apa harus dicoba dulu? Makan kotoran, baru kita tahu makan kotoran tuh nggak enak. Nggak usah nyoba. Al-Quran tuh udah jelas. Siapa yang riba berarti dia sudah menyatakan perang sama Allah dan Rasulnya. Lah, manusia mau perang lawan Allah, menang siapa? Ya mutlak menang Allah. Makanya jangan sentuh-sentuh riba. Udah tahu pasti kalah. Pasti jamaah. Berapa persentase kekalahannya? 100 juta persen pasti kalah. Lawannya siapa soalnya? Lawannya Allah. Barang siapa yang riba,
maka Allah akan memeranginya dan dia akan berperang juga sama Rasul. Jadi jangan deh, udah tutup deh jemaah, tutup. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, sehat. Udah sehat mah, nikmatin. Mudah-mudahan jangan sentuh riba lagi. Nanti yang kepanasan akan ada di kolom komentar. Sotoy lo, ala banyak kalam lo, sini gue pinjem sama lo, ABCZ. Ya begitulah. Orang-orang yang makan riba, kebiasa makan riba. La yakumul ladina illa yakumul la yakumul ladhi illa yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang kalau makan riba, orang kebiasa ngambil riba, terus-terusan riba, berhasil merasa melunasi satu motornya riba, mobilnya riba, rumah riba, KPR apa segala macam. Nanti bebal telinganya, nggak bisa diomongin. Nanti terbukti di kolom komentar tuh bisa begitu, nggak bisa diomongin. Orang udah terlanjur begitu, akan sulit dinasehati. Bodoh amat, hidup gue, kenapa lo yang ngatur-ngatur? Jadi hidup bukan aturan kita, hidup harus nurut aturan yang punya langit dan bumi. Hidup tuh harus manut aturan Allah. Suka-suka gue dong, hidup gue. Lo nggak ada ROG. Apa itu ROG? Rule of the game. Siapa yang buat rule of the game-nya? Allah. Hidup kalau nggak mau manut sama aturan Allah, Anda mau ikut aturan siapa? Kalau nggak mau nurut syariat Allah, kita mau ikut syariat siapa? Hawa nafsu. Mau ikut syariat siapa hadirin? Mau ikut syariat siapa? Allah udah buat syariat itu pasti baik buat kita. Jangan sentuh-sentuh riba, pasti baik. Jangan makan babi, pasti baik. Jangan minum khamr, pasti baik. Jangan dekati zina, pasti baik. Jangan narkoba, pasti baik hadirin, pasti baik. Tenang toh, pasti baik. Jadi kita yuk belajar ya jamaah. Mau meninggal mati syahid, mati syahid, OTW langsung bypass masuk surga. Kecuali kalau dia punya hutang, gitu ya. Begitu aja deh. Jangan juga sampai kita tidak amanah, tidak jujur, khianat, korupsi. Yang kerja korupsi waktu. Janganlah. Nanti gajinya nggak halal. Kalau memang akadnya masuk jam 8, pulang jam 5, jangan korupsi waktu. Yang punya usaha juga jangan zalim. Ya kalau beliau overtime, jangan bilang loyalitas. Ya kan? Sering begitu nih pemilik usaha, waduh. Kita harus amanah, termasuk amanah waktu kerja, jam kerja. Akadnya berangkat jam 8, pulang jam 5, ya sesuai akad. Tapi pemilik usaha jangan zalim. Pemilik usaha juga jangan zalim. Zalimnya gimana? Kalau karyawannya overtime, dibilang loyalitas pada perusahaan. Enggak. Kalau karyawannya overtime ya dikasih lembur, kasih uang lembur. Kasih uang lembur. Kalau karyawannya overtime, jangan bilang loyalitas, kasih uang lembur. Jadi dua-duanya harus saling jemaah. Kalau karyawannya diminta jalan keluar kota, kasih uang jalan keluar kota. Keluar kota kan mereka juga akan makan, jajan. Kasih uang berangkat keluar kota, perjalanan dinas. Tapi yang berangkat dinas juga jangan korupsi.
bilang naik pesawat, ternyata naik kereta atau naik bus. Bilang menginap di hotel bintang 5, ternyata nginap di rumah Pak D-nya. Notanya dibuat-buat palsu. Itu ya jangan. Pokoknya jangan korupsi juga. Jangan riba, jangan korupsi. Jangan ada hal-hal yang tidak enak. Dinikmati sekarang punyanya apa itu. Udah, nikmati dulu. Nanti kalau udah wayahnya datang. Dunia datang, mas-mas. Ngaji sing sergep. Ta'allamul ilm waqtuhu haqqa. Belajar yang baik. Kasih waktu luang buat ngaji. Subuh-subuh gini ngaji. Dunia datang sendiri. Datang tanpa diminta. Janji Nabi, man kana akhirati hammahu, barang siapa yang akhirat tujuan utamanya. Ini janji Nabi loh. No issue, no bohong-bohong. Janji Nabi, barang siapa yang akhirat tujuan utamanya. Man kana akhira hammahu ja'alallahu ghina fi qalbi. Kalau akhirat tujuan utama, Allah kaya rayakan hati dan jiwanya. Tahu bonusnya apa? Kalau kamu benar tulus kejar akhirat, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia datang sendiri. Dunia datang sendiri. Kita nggak ngejar dunia, tapi dunianya datang sendiri. Udah mas, haji. Ta'allamul ilm, belajar. Kata Imam Syafi'i gimana? Man talabal ula sahiral layali. Kalau kamu mau jadi yang terbaik, kamu mau jadi yang terdebes, kamu harus bayar dengan begadang semalam suntuk. Artinya bayar dengan kerja keras. Nggak ada yang instan. Begitu hadirin. Lanjut. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, dan azab itu melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Katakan Muhammad, infakkan hartamu yang baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Hadirin, perintah dari Allah nih, perintah dari Allah. Dengarkan baik-baik perintah Allah yang sangat mulia yang satu ini. Qul anfiqu taw'an au karha la yutaqabbala minkum. Dengarkan satu nasihat dari Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, di mana orang beriman pasti akan mengamalkan. Apa Allah berfirman? Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-53. Qul anfiqu taw'an au karhan. Infakkan hartamu, baik dalam keadaan kamu suka atau dalam keadaan kamu tidak suka. Infakkan hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Sedekah, infakkan. Baik kita lagi lapang ataupun sempit, suka ataupun tidak, sukarela dengan senang hati ataupun dengan terpaksa. Paksakan, sedekahlah, berinfaklah, bersodakahlah. Hadirin, harta kita itu memang mesti harus kita sedekahkan. Aduh, terpaksa banget, gak apa-apa. 4 kondisi sedekah terbaik. Kalau 4 kondisi ini ada di kita, berarti sedekah kita itu sedekah terbaik. Pertama, kita miskin tapi tak mulul ghina, mendambakan kita jadi orang kaya. Kita lagi miskin tapi kita mendambakan pengen jadi orang kaya, lalu kita sedekah. Itu kondisi terbaik, pertama. Kedua, kita butuh sama uang itu. Uang itu mau kita pakai tapi kita sedekahkan. Ketiga, kita dalam keadaan sehat wal afiat, kita sedekah. Itu bagus banget ya mah. Yang keempat, kita dalam kondisi kekurangan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita dahulukan orang lain padahal kita butuh.
Itu 4 kondisi sedekah terbaik. Jadi emang harus disedekahkan harta itu, perintah Allah. Sukarela ataupun dengan terpaksa sedekah. Orang-orang beriman pasti akan mengeluarkan hartanya baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Tapi orang beriman akan melatih dirinya untuk sukarela memberi harta mereka. Innakum kuntum qauma fasikin. Namun infakmu, kalau kamu terus-terusan tidak mau mengeluarkan, ya nggak jadi apa-apa juga harta. Jamaah, air tidak mengalir, itu lama-lama ya payah juga. Air kalau tidak mengalir lama-lama rusak atau jadi bagus. Air kalau nggak mengalir lama-lama rusak. Besi itu kalau nggak dipakai, menurut hadirin lama-lama karatan atau malah jadi meling-meling besinya? Karatan. Hadirin punya besi nggak pernah dipakai, lama-lama malah karatan. Hadirin nggak pernah dipakai, lama-lama karatan. Tapi besi itu kalau makin dipakai, makin sering dipegang, malah nggak karatan. Sekarang harta analoginya, kalau kita sering infakkan, sedekahkan, harta itu malah makin deras Allah alirkan. Tapi kalau kita nahan, pelit, nggak kemana-mana tuh harta, begitu-begitu aja. Sedekahkan hadirin. Allah beri kelebihan harta di kantung rekening kita bukan tanpa alasan. Allah mau harta itu kita kelola dengan baik. Maka hadirin yang punya kelebihan harta, wakafkan, sedekahkan, infakkan. Punya jariah jangan satu, banyak. 1.000, 2.000 tempat, 3.000 tempat. Ibarat investasi. Saya lagi invest jariah di sana. Ibarat investasi. Kita tuh pengen investasi kan banyak. Jadi kalau ini mati, ada invest jariah dari yang sana tutup, jariah dari yang ketiga tutup, jariah dari yang ke-100. Makanya taruh di banyak titik. Kita mau mati kok jemaah, mau pulang, mau punya apa bekalnya kalau bukan jariah-jariah kan? Mau mati kok, bawa apa hadirin kalau bukan bawa jariah yang banyak? Mobil sampai garasi parkiran, sampai parkiran makam. Motor paling sampai parkiran makam. Apalagi Anda punya private jet, ya paling sampai bandara, antar jasad Anda. Yang ikut ke liang lahat, siapa yang ikut liang lahat? Amal. Ayo siap-siap yuk, mau mati nih kita nih hadirin. Yang benar, jangan mau mati kok malah polanya yang aneh-aneh, neko-neko gitu. Jangan wes. Bentar lagi nih, jadwalnya bentar lagi. Sampai nanti tersiar kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah siap? Senyumanmu adalah, ya tahu sendirilah jawabannya. Kita senyum nih ya disuruh siap-siap sebenarnya. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook udah siap? Ayo. Sekarang juga nih dengar berita tuh kadang, aduh, apa dikit, senggol dikit, bacok. Spion nyenggol spion lain, bacok. Udahlah jamaah, udah. Ngalah deh zamannya. Nanti kalau di jalan ada sesuatu yang berat ya. Kalau di jalan raya ada sesuatu yang berselisih, jamaah mau marah atau sana marah atau kita mungkin tidak sengaja, pokoknya menimbulkan perselisihan di jalan, udah jamaah ngalah ya jamaah. Bukan di jalan aja, lagi di sawah,
panas-panas, berselisih, tiba-tiba tersulut emosi, lagi bawa arit, bawa golok, ngalah jemaah, udah ngalah. Kita nggak tahu nih orang mumetnya kayak apa. Mungkin ada masalah sama istrinya, ada masalah sama utang, terjerat riba, atau lagi ada masalah, tiba-tiba di sawah tersulut emosi, saling senggol bacok, meninggal. Aduh, jangan deh, udah ngalah ya jemaah, ngalah udah. Sing waras, ngalah, udah ngalah aja deh. Kalau ketemu sesuatu yang begitu, ngalah aja jemaah. Kita nggak tahu nih orang nih bisa senekat apa, nggak tahu. Terus teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, sekarang hati-hati. Pocong-pocong, bukan pocong tapi begal. Hati-hati ya. Begal-begal nyamar jadi pocong. Jadi sekarang tuh saya tuh udah cukup seneng ya sama masyarakat sekarang. Kenapa? Karena kita sekarang sudah bisa mentertawakan pocong. Kalau dulu kan pocong tuh kayak halusinasi yang wah ini setan, genderuwo, kepala buntung, kuntilanak. Malam-malam denger dikira kuntilanak, padahal itu suara musang, suara hewan itu aja. Cuman kitanya yang terlalu berhalusinasi. Apalagi dulu ada film-film Pak Gondo dimakan genderuwo lah, film-film Mumun, pocong Mumun, walah. Itu membuat kita tuh jadi takut gitu. Angker. Kayak konten anak-anak STDI. Misimbah. Tenet, ya. Bukan misimbah, doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Ada kayak gitu-gitu. Ustadz aja belum melihat. Kita harus percaya sama yang goib. Iya. Tapi yang begitu-gitu kalau ada pocong tangkap aja, bungkus jual jemaah. Udah seneng. Kita nih kalau udah bisa mentertawakan yang begitu-begitu, masyarakat kita berarti udah makin kesini makin cerdas. Ya kan? Dulu itikaf enggak, sekarang itikaf populer. Dulu ngaji belum populer, paling ngaji santri. Sekarang masyarakat umum juga ngaji. Jadi jemaah di pondok tuh ya begini, di pondok tuh tiap subuh ngaji sampai zuhur. Di pondok tuh begini. Kami dulu mondok kayak begini udah. Jam 0 itu ya jam subuh. Sampai kapan? Syuruk. Habis itu mandi, makan, berangkat sekolah. Sampai 2:30. Terus habis itu 2:30 sholat asar. Habis sholat asar ekskul yang pingpong, ekskul tilawah, ekskul basket, ekskul badminton dan yang lain. Nanti maghrib ngaji lagi, pada isya ngaji lagi. Jam berapa? Jam 9. Habis jam 9 ngobrol sampai jam 12 baru tidur. Ntar begitu bangun lagi. Udah begitu aja udah. Nah kalau dulu yang dapat privilege itu adalah santri yang mondok, sekarang masyarakat umum juga dapat ilmu. Bagaimana caranya? Ngaji begini nih mondok sebenarnya hadirin. Kita ini lagi berobat jalan, lagi mondok. Aku mondok. Aku santri yuk. Santri pondok pesantren Muhammad Al-Fatih. Alumni, Bu, dulu pernah mondok? Pernah. Alumni pondok mana? Jenengan, Bu? Pondok Maf. Wah, mantap. Gak apa-apa hadirin. Mondok. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram juga mondok ceritanya ini. Kita ini lagi mondok hadirin. Mondoknya online gitu. Saya muridnya. Ya diakui murid itu ya kalau minimal ketemu secara langsung. Kan gitu kan? Disebut sahabat Rasul itu kan kalau minimal syaratnya ketemu sama Nabi. Hidup sezaman kalau nggak pernah ketemu Nabi, tabi'in. Hidup sezaman kalau nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah papasan sama Nabi atau melihat Nabi, sowan ke Nabi, namanya tabi'in. Sahabat disebut sahabat, hidup sezaman, pernah bertemu Nabi minimal sekali, itu sahabat. Murid disebut murid, pernah sowan gurunya, sowan ustadznya, ketemu minimal sekali pernah ketemu.
Walaupun dari kejauhan, walaupun ngelihat, walaupun apa itu tetap disebut murid. Kalau nggak pernah ketemu, ya murid-murid online lah namanya. Itu juga bagus, tapi nanti online pun teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook nggak apa-apa. Sekali waktu nanti kalau pas kami sowan ke Jakarta, kami sowan ke Surabaya, kami sowan kemana, ya kita ketemu, kita ngaji bareng. Ustaz boleh kalau ke MAF? Boleh, ahlan wa sahlan. Masjid ini buka 24 jam. Masjidnya buka 24 jam. Keamanannya standby 24 jam. Keamanannya selalu siap standby 24 jam. Saya mau ngaji Ustadz di MAF. Kapan ada Ustadznya? Nanti WA ke admin. Kalau pas saya ada di sini, ya saya di sini. Atau ada posternya di Instagram. Kalau pas kami safar, biasanya dibersamai asatid hebat yang lain. Boleh nginep Ustadz? Boleh. Tidur di mana? Iktikaf di masjid. Itikaf di masjid diperbolehkan. Ini beliau-beliau dari luar kota datangnya pasti dari jam 2. Betul Bu, Mbak? Datang jam berapa, Mbak? 3:30, Mbak. Sama 3:30. Serombongan ini, Mbak, ceritanya. Beda rombongan. Ada yang dari jam 2, jam 3:30, itikaf di sini, habis itu ngaji. Kalau recommended hari apa Ustadz? Jumat. Kenapa hari Jumat? Hari yang terbaik, ya kan? Nabi bersabda kan, ja'alallahu lakumul 'idan yaumil jum'ah, yaumul jum'ah. Allah tetapkan hari bahagiamu, hari rayamu, hari Id kamu adalah hari Jumat. Hari Id maksudnya hari pekanan ya, bukan Idul Fitri dulu, bukan. Hari raya pekanan kita hari Jumat. Jadi kalau kesini hari Jumat, ya Kamis yang nginep, Jumat yang ngaji. Ya kalau mau pulang bawa bonus ya boleh. Pulang nanti kalau hari Jumat bawa telur, ayam, tahu, tempe, sayur gitu kan. Gitu hadirin. Sehat. Meninggal di Madinah, meninggal husnul khatimah. Jamaah, ini dulu yang dapat dibahas. Mohon doanya, kami lagi membangun gedung penghafal Quran 4 lantai. Itu sudah terlihat, udah mulai kelihatan apa tuh? Apa sih namanya tuh? Ya gitulah. Propilan, udah mulai ngeliat propilannya, lekuk-lekuknya, udah mulai kelihatan, udah mulai di kamprot, udah mulai di plester. Mohon doanya nanti biar barokah. Gedung barunya nanti akan digunakan untuk para penghafal Quran, ya guru-guru penghafal Quran, ya semua-muanya nanti di sana. Santri yang terdaftar per hari ini 104 santri sampai tahun angkatan keempat yang ini. Ada PAUD angkatan pertama, PAUD KBTK-nya tahun ini angkatan pertama, S1-nya angkatan ketiga. Tapi yang S1 program studi agama Islam itu silahkan hadirin bisa mendaftar, baru khusus laki-laki nginep di sini sembari ngafal Quran, belajar guru-gurunya dari Mesir, alumni Madinah, alumni Libya, ya dosen Mesir, dosen terbang aja kadang sekali ngisi, kayak kemarin yang pas Ramadan tahun lalu Ustadz Hizbu Taatillah dari Mesir, Al-Azhar Kairo, beliau ngisi juga. Begitu hadirin. Dari Unsik juga ada, saya sendiri. Wah, nanti insya Allah kita ngaji bareng. Teman-teman yang mau daftar gimana Ustadz? Monggo bisa daftar melalui mana? Melalui 0812 1025 0812 1025. Tanya aja ke situ. Nanti situ kasih nomor lagi ke yang lebih spesifik, yaitu nomornya STDI. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. More info juga bisa scan QRIS di sini, teman-teman. QRIS-nya ada di sebelah sini. Mudah-mudahan jadi jari buat kita bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. More info kalau ada yang mau bergabung di channel WhatsApp kami juga bisa ke WA tadi ya, 0812 1025. 0812 1025. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.